Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting yang kita cintai ini. Salawat dan beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita yakinnya Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Baiklah yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembang keharian manusia ini itu Ibu Dr. Farida Mayer MPD dan Ibu Resti Elmasari MPD. Pada saat ini kami akan membahas materi mengenai kompetensi guru. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Salsabila Syari dengan NIM 2002271 dan rekan saya itu Engla Ventara Farshofni dengan NIM 200224141 dan rekan saya yang kedua itu Siti Aisyah dengan NIM 2002273 dan rekan saya yang ketiga yaitu Sylvia Alia dengan NIM 20022139193. Baiklah, langsung saja kita mulai materi pertama yang akan dijelaskan oleh Sylvia Alia. Kepada Sylvia Alia, saya persilahkan. Baiklah, saya Sylvia Alia akan memaparkan materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu hubungan kompetensi guru. Menurut Mulyasa 2009, yang dikemukakan dalam buku yang berjudul Kompetensi Guru halaman 2, kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Hal ini nantinya dibuktikan dengan sertifikat pendidik seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 8 yang berbunyi, selain daripada itu, dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dan dosen, pada pasal 8 yang berbunyi, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Materi yang kedua yaitu kemampuan berkomunikasi. Kemampuan komunikasi merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan dengan dua orang atau lebih. Dengan melakukan komunikasi, kita dapat membagikan sebuah informasi, ide, dan hal-hal lainnya. Komunikasi terdiri atas komunikasi efektif, komunikasi empatik, dan komunikasi santun. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sylvia Alia yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya materi kedua akan dijelaskan oleh Engla Ventara. Kepada Engla kita Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu terdapat strategi dalam komunikasi dan menghasilkan komunikasi yang efektif. 1. Menganalisis informasi yang ingin dikomunikasikan kepada komunikan. Yang kedua, memilih metode yang tepat untuk melakukan komunikasi. Yang ketiga, menentukan tujuan yang diharapkan dari informasi yang disampaikan.
C. Hubungan kompetensi sosial dengan hubungan masyarakat. Kompetensi sosial dalam belajar mengajar berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam mengkomunikasikan dengan masyarakat di sekitar kehidupannya, sehingga peran dan cara pandang, cara pikir, cara bertindak selalu menjadi tolak ukur terhadap kehidupannya di masyarakat. Guru di mata masyarakat pada umumnya dan pada peserta didik menjadi panutan yang perlu dicontoh dan suri teladan yang baik atau digugu dan ditiru. Jenis kompetensi sosial yang harus dimiliki guru menurut Wijaya dalam buku yang berjudul 4 Kompetensi untuk Membangun Profesionalisme Guru pada tahun 2018 halaman 26. 1. Terampil berkomunikasi baik dengan peserta didik maupun dengan orang tua peserta didik. Yang kedua, bersikap simpatik. Yang ketiga, melakukan kebersamaan. Yang keempat, pandai bergaul dengan teman sejawat dan mitra pendidikan. Yang kelima, memahami lingkungan sekitar. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Engla Ventara yang telah menjelaskan materi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Siti Aisyah. Kepada Siti Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kedisiplinan. Menurut Shimamura pada tahun 2004 halaman 610, disiplin adalah bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja dalam suatu organisasi. Menurut Siswanto pada tahun 2003 halaman 291 mengemukakan bahwa disiplin adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat pada peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Disiplin kerja guru adalah faktor penting dalam menyelenggarakan pendidikan, karena jika ingin mendapatkan peserta didik yang disiplin, maka sudah semestinya guru juga harus disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk meningkatkan disiplin kerja guru, salah satu caranya yaitu dengan pembinaan kompetensi kepribadian guru. Materi selanjutnya yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan guru adalah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, sosial yang sebaik-baiknya bagi keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan Pancasila, yaitu menurut Nurholis pada tahun 2011. Baik, sekianlah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siti Aisyah yang telah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri yaitu mengenai indikator kesejahteraan guru. Indikator kesejahteraan guru mengacu pada menurut Rida tahun 2013 yang dikutip oleh Komsan 2007 dalam jurnal motivasi kerja sertifikasi kesejahteraan dan kinerja guru kesejahteraan guru 2014 halaman 150 yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam menghasilkan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Kesejahteraan guru dapat dibentuk melalui motivasi. Semakin baik motivasi, maka kesejahteraan guru akan meningkat. Motivasi adalah varian daya gerak yang menciptakan kegairahan kerja agar seseorang bersedia bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan itu menurut Hasibuan 2011. Dalam jurnal motivasi kerja, sertifikasi, kesejahteraan, dan kinerja guru, kesejahteraan guru 2014, halaman 153. Yang materi selanjutnya yaitu iklim kerja. Iklim kerja ini menurut Clarence dalam testis yang berjudul pengaruh iklim kerja terhadap kinerja guru pada Madrasah Aliyah Kecamatan Ganteng Kabupaten Bulukumba tahun 2019 halaman 123. Iklim kerja ini merupakan gambaran terhadap kualitas suasana dan karakter yang tampak pada norma dan nilai hubungan interpersonal dan suasana belajar mengajar, terstruktur dan organisasi ikatan positif dengan lembaga dan lingkungan fisik yang terdapat di lembaga tempat bertugas. Secara konsep iklim kerja diangkat atribut yang memberikan warna atau karakter spirit suasana batin dan di sekolah. Sedangkan secara operasional sebagai sebagian hal pengertian iklim pada cuaca, iklim lingkungan kerja di sekolah diukur dengan menggunakan rata-rata dan persepsi komunitas sekolah terhadap aspek-aspek yang menentukan iklim kerja. Persepsi tersebut dapat diukur dengan cara pengamatan langsung dan wawasan dengan anggota komunitas sekolah, khususnya guru maupun dengan cara yang lebih praktis dan ekonomis tetapi reliable, yaitu mendengarkan angket yang telah divalidasi. Materi selanjutnya yaitu beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan iklim kerja yang kondusif ditemukan sebagai berikut. Yang pertama itu penataan lingkungan fisik, organisasi, keluarga. Yang kedua itu penataan ruang kerja. Yang ketiga itu penggunaan poster afirmasi. Yang keempat itu penataan lingkungan organisasi atau lembaga. Itu personil organisasi. Dan yang keenam itu penataan lingkungan kerja organisasi. Next. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Baiklah, hanya itu presentasi pada hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.